Setelah mengantar Ling Yuang terlebih dahulu, Su Zheking memutuskan membawa Wenxi ke penginapan agar bisa beristirahat. Ia menggendong Wenxi ke tempat tidur dan memesan obat pereda mabuk. Saat pelayan mengantarkan obat dan Su Zheking membayarnya, ia terkejut karena Wenxi, meski mabuk, bisa menebak jumlah yang harus dibayarnya. Su Zheking memanggil Wenxi, dan tanpa sadar Wenxi menjawab sambil menyebutkan bahwa Wen Hao adalah saudaranya. Ternyata selama ini, Wenxi memang menyamar sebagai saudaranya, Wen Hao. Karena terlalu senang, Su Zheking hampir menciumnya. Namun Wenxi melarangnya. Su Zheking pun memandangi wajah Wenxi sampai pagi. Karena Wenxi masih tertidur, Su Zheking membangunkannya dengan berteriak. Karena ia tahu Wenxi harus masuk kerja. Wenxi yang terbangun terkejut mendapati dirinya tidur bersama Su Zheking. Su Zheking pun menjelaskan bahwa ia hanya menolong Wenxi yang mabuk. Masih penasaran, Wenxi kemudian mendatangi Su Zheking untuk menanyakan apa yang terjadi. Su Zheking menjelaskan sambil memperlihatkan rekaman pengakuan Wenxi yang berpura-pura menjadi Wen Hao. Namun, Wenxi tetap mengaku bahwa dirinya adalah Wen Hao, bukan Wenxi. Ia meminta agar Su Zheking merahasiakan hal tersebut. Untuk mengucapkan terima kasih pada Ling Yuang, Wenxi berniat mengundangnya makan bersama. Namun ponsel Ling Yuang tidak dapat dihubungi. Tak lama kemudian, Su Zheking menelepon Wenxi dan menanyakan keberadaannya karena ingin bertemu. Tak lama kemudian, Su Zheking datang ke tempat Wenxi menunggu. Di sana, ia menceritakan pertemuannya dengan Wenxi dulu dan mengatakan ia tidak bisa menghubunginya lagi karena kehilangan catatan nomornya. Awalnya Wenxi ingin mengaku tentang identitasnya, namun tiba-tiba Ling Yuang meneleponnya, sehingga ia mengurungkan niatnya. Ling Yuang menelepon untuk mengajak Wenxi berenang keesokan harinya. Mengetahui hal itu, Su Zheking segera mengantar Wenxi pulang. Keesokan harinya, Wenxi dan Ling Yuang pergi berenang. Saat Ling Yuang ingin membayar, Wenxi menanyakan tentang kartu klub yang dimiliki Ling Yuang. Ling Yuang menjelaskan bahwa kartu itu diberikan oleh pamannya, Zhang, karena ia sering diundang ke sana. Wenxi meminta Ling Yuang mengambil air, lalu diam-diam memegang dompet Ling Yuang. Saat berada di kolam renang, Ling Yuang yang masih mengira Wenxi adalah Wen Hao memintanya mengajarkan teknik berenang. Wenxi terkejut karena sebenarnya ia tidak bisa berenang. Untuk menutupi hal itu, ia mengambil pelampung dan menggunakannya saat berenang. Melihat hal itu, Ling Yuang merasa heran, karena dulu Wen Hao sangat jago berenang, berbeda dengan sekarang. Hal itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa pertemuan kembali dengan Wen Hao dulu. Sekarang, ia yakin bahwa Wen Hao yang sekarang bukanlah Wen Hao yang dulu. Tiba-tiba lamunannya buyar karena Wenxi meminta tolong, karena ia tidak bisa berenang, sehingga Ling Yuang mengulurkan tangannya. Setelah kejadian itu, Wenxi memberitahu bahwa kakinya kram, karena kurang pemanasan. Saat Wenxi pergi, ia merasa bahwa Ling Yuang mulai mencurigainya, sehingga ia harus menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Sesampainya di loker penyimpanan dompet Ling Yuang, ia mengambil kartu kontrol klub yang ada di dalam dompet. Tak lama kemudian, Wenxi mengembalikan dompet Ling Yuang, lalu meminta izin untuk pulang. Setelah Wenxi pergi, Ling Yuang menelepon temannya untuk menanyakan apakah kartu kontrol klubnya sudah digunakan. Ternyata ia menyadari bahwa kartunya telah diambil oleh Wenxi. Dengan bantuan Su Zheking, Wenxi segera pergi ke klub milik Tuan Zhang. Sesampainya di sana,
Ia melihat Tuan Zhang dan anak buahnya masuk, sehingga Wensi yang menggunakan kartu milik Ling Yuang dapat ikut masuk. Setelah Zhang keluar, Wensi memeriksa dokumen yang ada di sana untuk mencari file yang dapat menjelaskan kecelakaan yang menimpa kakaknya. Sementara itu, Su Zheking yang khawatir mencoba menghubungi Wensi, tetapi tidak mendapat jawaban. Zhang, yang hampir sampai di luar, mendapat informasi bahwa ruang dokumennya telah dibobol, sehingga ia kembali ke ruangan tersebut. Wensi yang masih berada di sana tertangkap oleh Tuan Zhang, dan Zhang pun berniat menghabisinya. Tiba-tiba Su Zheking datang menyelamatkan Wensi. Saat Su Zheking mencoba melepaskan ikatan Wensi, Zhang dengan cepat mengambil file di atas meja dan mencoba melarikan diri. Namun, Su Zheking berhasil menangkapnya hingga file tersebut terlempar ke jalan. Su Zheking berusaha mengambil file itu dan nyaris tertabrak mobil. Ia kemudian menemui Wensi, yang sangat khawatir akan keselamatannya. Melihat pengorbanan Su Zheking, Wensi memeluk dan menciumnya. Setelah itu, Wensi menjelaskan bahwa selama ini ia menyamar sebagai saudaranya, karena ingin menyelidiki kecelakaan kakaknya, Wen Hao. Ternyata Tuan Zhang adalah penyebab kecelakaan itu, karena Wen Hao mengetahui rahasia pencucian uang perusahaan ke tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, Su Zheking justru membakar dokumen yang dapat membuktikan kesalahan Tuan Zhang, sehingga Wensi marah kepadanya. Tiba-tiba dari belakang, Wensi dipukul oleh Zhang hingga pingsan. Ternyata selama ini Zhang bekerja sama dengan Su Zheking untuk menyelidiki Wensi. Su Zheking berjanji kepada Zhang bahwa ia akan menjaga Wensi agar tidak bisa membongkar kejahatannya. Oleh karena itu ia membawa Wensi ke rumahnya. Setelah Wensi sadar, ia mengatakan bahwa Su Zheking harus tinggal di rumahnya karena itu adalah tempat yang paling aman baginya. Su Zheking meminta Wensi menghentikan penyelidikannya karena sangat berbahaya. Namun, tampaknya Wensi memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Su Zheking membawa Wensi bekerja seperti biasa. Ia berusaha menyamarkan identitas Wensi agar orang-orang di sana tidak mencurigainya. Su Zheking lalu mencium kening Wensi. Melihat kedekatan mereka, semua karyawan di sana terpana, termasuk Ling Yuang yang kebetulan ada di tempat itu. Agar Ling Yuang tidak salah paham, Su Zheking mengajaknya keluar dan menjelaskan segalanya tentang Wensi. Ling Yuang mengerti, karena sejak awal ia sudah mulai curiga bahwa Wensi bukanlah Wen Hao yang selama ini ia kenal. Meskipun telah dilarang, Wensi tetap menyelidiki keterlibatan Zhang dalam kecelakaan kakaknya secara diam-diam. Tanpa sengaja, Wensi mendengar percakapan dua karyawan dan mengetahui lokasi penyimpanan file rahasia milik Tuan Zhang. Saat menuju ruangan tersebut, seseorang yang memakai masker diam-diam membantunya melumpuhkan karyawan penjaga gedung, sehingga Wensi bisa masuk dengan mudah. Di dalam ruangan itu, Wensi melihat sebuah lukisan yang pernah ia lihat di laptop kakaknya. Saat ia ingin memeriksanya, ia menyadari ada seseorang lain di ruangan itu. Lalu ia mengikuti orang tersebut. Tiba-tiba pria itu membekap mulutnya agar tidak berteriak, dan memberitahu Wensi agar segera pergi karena keberadaannya telah diketahui penjaga. Untuk mengelabui petugas, pria bermasker itu mengajak Wensi berpura-pura berdansa. Awalnya penjaga curiga, tetapi karena mereka tidak tampak bersenjata, penjaga itu pergi. Namun, tiba-tiba seseorang menyadari jasnya hilang dan berusaha menghentikan pria yang bersama Wensi. Pria itu berhasil melumpuhkannya.
tetapi dua penjaga lainnya langsung mengejarnya. Namun pria bermasker itu melindunginya. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga tersebut, pria itu membawa Wensi keluar. Saat Wensi ingin memeriksa lukanya, pria itu justru menggendongnya ke dalam mobil untuk mengobati luka di kakinya. Wensi heran, karena pria itu tahu persis lokasi lukanya. Setelah selesai mengobatinya, pria itu pergi meninggalkannya. Setelah kepergiannya, Wensi menemukan kalung milik pria tersebut, dan di dalam kalung itu terdapat foto pria penolong itu bersama seseorang. Sementara itu, pria bermasker tadi panik karena menyadari kalungnya hilang, namun asistennya berjanji akan mencarinya. Di rumahnya, Wensi menyelidiki foto di dalam kalung yang ia temukan. Ia mengetahui bahwa foto itu adalah foto pria yang menolongnya bersama seorang petinggi grup Ge bernama Yuan King, yang telah meninggal. Ia mencurigai bahwa pria itu adalah Su Zeking, yang juga sedang menyelidiki kasus penipuan di perusahaan Ge. Mengetahui hal itu, Wensi mulai mencurigai bahwa Su Zeking adalah putra dari Yuan King. Tak lama kemudian, Wensi menemui Su Zeking. Wensi menanyakan keadaannya, tetapi dengan nada sinis Su Zeking balik bertanya apakah Wensi benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Namun, Wensi mengabaikannya dan kemudian pergi. Setelah Su Zeking meninggalkan ruangan itu, Wensi menatapnya dari kejauhan, sambil mengenang pengorbanan Su Zeking yang pernah melindunginya saat ia dalam bahaya. Setelah itu, Wensi menunjukkan kalung yang ia temukan kemarin kepada salah satu penjaga di sana. Tak lama kemudian, pria yang pernah menolongnya datang, dan Wensi pun menyerahkan kalung itu kepadanya. Wensi juga menunjukkan foto lukisan yang pernah ia lihat di ruang Zhang sebelum pria itu menyelamatkannya. Ia memberitahu bahwa sebelum kecelakaan kakaknya, Wen Hao sempat mengatakan bahwa ia menyembunyikan bukti kecurangan para petinggi grup Ge di tempat itu. Karena itu, Wensi mengajak pria tersebut untuk menemukannya dan berjanji tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Keesokan harinya, dengan bantuan rekan dari pria bermasker itu, Wensi dan pria tersebut pergi mengambil barang bukti yang ditinggalkan oleh Wen Hao. Berdasarkan petunjuk dari Wensi, pria itu berhasil mengambil barang tersebut. Ternyata bukti itu adalah sebuah ponsel yang berisi informasi yang bisa membuktikan keterlibatan Zhang dalam kasus tersebut. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu penjaga menyuntikkan obat bius ke tubuh Wensi. Setelah Su Zeking melumpuhkan penjaga itu, ia membawa Wensi melompat dari gedung dan masuk ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Ling Yuang yang memeriksa ruangan ayahnya, yang sebelumnya dibobol oleh Wensi, mendapat kabar bahwa Su Zeking adalah anak dari Yuan King, pemilik bar itu dahulu. Ling Yuang memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka, karena ia ingin mengetahui apa yang telah mereka curi. Di dalam mobil pelarian, Wensi memeriksa ponsel yang mereka ambil tadi. Di dalamnya terdapat file yang membuktikan keterlibatan Zhang dalam kecelakaan yang menimpa kakaknya. Setelah berhasil melarikan diri, efek dari suntikan bius mulai terasa pada Wensi. Pria yang menemaninya pun menggendongnya. Wensi berusaha membuka masker pria itu, tetapi sebelum ia sempat melihat wajahnya, ia sudah tertidur. Ternyata pria bermasker yang selalu melindunginya adalah Su Zeking. Ling Yuang yang melihat kejadian itu dari atas gedung, teringat akan masa lalu saat ia diselamatkan Su Zeking, dan sejak itu mereka menjadi sahabat. Ia bahkan menganggap Su Zeking sebagai saudaranya. Sementara itu, Su Zeking membawa Wensi ke sebuah ruangan dan menidurkannya di sana. Tak lama kemudian, Su Zeking menerima telepon dari Ling Yuang yang ingin membicarakan sesuatu. Beberapa saat kemudian,
Su Zeking menemui Ling Yuang di ruangannya. Awalnya, Ling Yuang menawarkan pekerjaan yang menggiurkan kepada Su Zeking, tetapi ia menolak tawaran tersebut. Su Zeking meminta agar orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan Wen Hao, kakak Wen Si, segera menyerahkan diri. Ia juga mendesak agar ayah Ling Yuang menjelaskan skandal penipuan di grup G kepada publik, karena jika bukti yang ia miliki diserahkan ke polisi, hukumannya akan lebih berat. Ling Yuang menolak permintaan tersebut dan kembali membujuk Su Zeking untuk bekerja sama demi memajukan perusahaan G. Ia meminta Su Zeking untuk melupakan kasus penipuan masa lalu di perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Su Zeking kembali marah, karena penipuan itu telah merenggut nyawa ayahnya dan Wen Hao. Ia memberikan waktu 1 minggu kepada Ling Yuang dan ayahnya, Zhang, untuk menyerahkan diri ke polisi karena keterlibatan mereka dalam seluruh kejadian tersebut.